untuk merawat suamiku yang tunanetra. Aku pura-pura bisu selama 10 tahun. Tapi di hari penglihatanmu pulih, kau bawa wanita lain muncul di depanku. Chinmo, selama ini aku ingin sekali menemuimu. Tapi ada masalah di keluargaku, mereka mengatur pernikahan untukku. Aku tak berdaya. Aku yang tak bisa langsung menemukanmu hingga membuatmu menderita. Lonceng kecil. Chinmo mengira aku adalah Ratu Topeng yang merupakan cinta pertamanya yang terpisah, yang juga lonceng kecil. Jadi ku manfaatkan saja. Aku tak takut menderita. Asal kau baik-baik saja, itu sudah cukup. Tapi aku takut kau akan membenciku. Bodoh. Mana mungkin aku membencimu? Lonceng kecil. Kau selamanya satu-satunya untukku. Baguslah. Ngomong-ngomong sekarang aku sudah bercerai. Ini adalah putriku, Wan. Ayo panggil paman. Halo Paman Chin. Anak baik. Ayah, apa ayah mengabaikanku? Aku Chen. Kau Chen. Ya, ayah akhirnya bisa melihat kami. Kau ini... Ku Xiaoyu. Chinmo, ini siapa? Halo, aku Gu Xiaoyu. Dia tidak bisa bicara. Chinmo, kau mempekerjakan pengasuh bisu, itu ide bagus. Orang bisu tak akan membantah dan pasti sangat patuh. Benar kan? Aku istri sah Chinmo, bukan pelayan bisu. Chinmo, apa yang dia katakan? Ku Xiaoyu. Hentikan gerakan tak jelasmu. Aku tak mengerti. 如果全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。 Selanjutnya kita umumkan penerima piala lagu terbaik di Huaxia adalah Ratu Topeng. Kakak cantik sekali. Kakak cantik. Sangat memesona, kakak. Mungkin saatnya berpamitan hari ini. Sejak Tuan Chin kehilangan penglihatannya, dia mengisolasi diri. Sudah kukatakan jangan ada yang masuk. Tuan Chin, ini perawat barumu. Tinggalkan aku sendiri. Pergi. Kak Feng Chi, setelah sekian tahun, akhirnya kutemukan dirimu. Tapi kau begitu menderita. Kebutaanmu membuatmu menjauhi semua orang. Mungkin hanya orang yang punya kekurangan baru bisa memenangkan kepercayaanmu. Aku akan pura-pura bisu untuk menemanimu. Menemanimu dalam kegelapan dan menjadi matamu. Kuumumkan mulai hari ini, aku pensiun dari musik. Jangan pergi, Tunggu. jangan pergi. Kembalilah, jangan lagi tinggalkan kami. Ratu Topeng pensiun di puncak ketenaran. Apa rahasia di baliknya? Kak Feng Shi, aku datang menemanimu. 10 tahun setelah pensiunnya Ratu Topeng, hari ini ada kabar beredar bahwa Ratu Topeng akan kembali. Tunggu kabar terbarunya. Ibu, sepertinya Ratu Topeng akan kembali. Aku suka lagunya. Bagus sekali. Iya, aku yakin dia akan segera kembali. Chen, kata dokter penglihatan ayah akan pulih. Luar biasa. Ayah bisa melihat ibu dan aku lagi. Sendiri-sendiri bisa lihat kompetisiku. Setelah keluar dari musik, Chinmo menikahiku. Kini kami punya Chen. Dulu, agar dia bisa menerimaku, aku pura-pura bisu selama 10 tahun. Kini dia sudah pulih, aku bisa bernyanyi lagi. Aku pasti memberinya kejutan besar. Selain itu, kami akan punya anak lagi. Masuk, deh. Itu ayah. Ayah sudah bisa melihat. Jangan sentuh ayah Qin.
Ibu, Anakku, ibu kau tidak apa-apa. Xiao Yu, kenapa kau begitu tak berhati-hati? Kau tunggu kau apa? Omong kosong. Aku melihat semuanya. Dia jelas-jelas mendorong ibu. Kau begitu kecil, kenapa bisa memfitnah orang lain? Aku melihat jelas dia terjatuh sendiri. Qingmo, bagaimana kau membesarkan Chen Chen? Dia melakukan kekerasan dan berbohong. Kemarilah. Aku harus memberimu pelajaran. Ayah, aku tidak berbohong. Cepat periksa ibu. Selamatkan ibu. Kau tidak apa-apa? Ayah bawa ibu ke rumah sakit. Biarkan aku mengantarmu ke rumah sakit. Paman Qin, bukankah kau janji mau pergi makan bersama kami? Benar, Qingmo. Saat kau bilang akan pergi, Xiao Yu tiba-tiba terjatuh. Apa jika berpura-pura ini untuk menghentikanmu? Bu Xiaoyu, Kau sedang bermain trik denganku? Ini cuma terjatuh, bukan masalah besar. Ayo kita pergi makan. Mari. Jinmo, aku merawatmu selama 10 tahun. Kini penglihatanmu telah pulih, tapi kau berpaling pada wanita lain. Sekarang aku sadar, yang buta selama ini adalah aku. Sayang, dulu kau buta, aku jaga kau 10 tahun. Kini kau bisa melihat, tapi kini mulai tak suka karena aku bisu. Benar. Qingmo, dulu kalian bisa berkomunikasi lewat tulisan braille. Kini penglihatanmu pulih, dia pakai bahasa tangan. Mana mungkin kau pahami? Ibu menulis. Aku terjemahkan untuk ayah. Merepokan? Ibuku pandai bernyanyi dan cantik. Tak seperti ibumu yang bisu. Beraninya kau menghinanya. Apa maumu? Paman Qin, dia mendorongku. Sakit sekali. Chen Chen, apa yang kau lakukan? Minta maaf. Chen Chen tidak salah, dia membelaku. Membelamu? Apa Wan Wan salah? Kekerasan tetaplah salah. Aku tak bisa bicara, itu membuatmu malu? Wu Xiaoyu, atas perawatanmu 10 tahun dan melahirkan Chen Chen, jika kau minta uang dan status, akan kuberikan. Tapi sekarang Shiro sudah pulang. Dia sudah banyak menderita di luar. Aku harus menebusnya. Namun Chen Chen adalah anakmu. Akulah istrimu. Aku mengandung anak keduamu. Berhenti basi isyarat. Aku tak mengerti. Semoga suatu hari nanti kau tidak akan menyesal. Aku tak akan menyesal. Jangan sentuh ayah Qin. Anakku. Dokter, tolong selamatkan bayi saya. Direktur, denyut jantung janin tidak stabil. Kondisinya kritis. Siapkan obat yang lebih kuat. Pertahankan detak jantung bayi. Tidak, denyutnya melemah. Tingkatkan dosis. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Bagaimana keadaanmu? Dokter, suami saya belum tahu aku hamil. Tentang keguguran ini, tolong dirahasiakan. Ibu? Apa ibu sudah lebih baik? Gu Xiaoyu, saatnya kau sadar. Kau berkorban 10 tahun demi suamimu, tapi dia selingkuh dengan perempuan lain. Dokter sudah ceritakan semuanya. Kau hanya lemah. Pulihkan dirimu dengan baik. Selain itu, jangan main trik denganku. Jadilah Nyonya Qin yang baik dan rawat anakmu. Sinma, ku tinggalkan karier menyanyi untukmu. Ku lepaskan segalanya. Tapi yang ku dapat hanya sikapmu yang dingin. Hubungan kita sudah harus berakhir. Jadi kau benar-benar tak menginginkan istri dan anakmu lagi? Chen Chen main di luar dulu. Baik.
Jika bukan karena mataku buta, mungkinkah perawat sepertimu bisa jadi Nyonya Qin dan mengandung anakku? Chinmi, aku sudah 10 tahun bersamamu, tapi baru sekarang aku baru tahu kau berpikir seperti itu. Cukup, hentikan ini Gu Xiaoyu. Kedepannya, bisakah kau berhenti membuat masalah? Jangan pengaruhi anakku. Apa yang kau inginkan? Sayang, aku perlu bicara denganmu. Sayang, ada yang perlu kubicarakan. Ada apa? Kompetisi menyanyi Chen akhir pekan ini. Keinginan terbesarnya adalah kau bisa hadir di sana. Baik, aku akan datang. Chinmo, karena kau acuhkan pernikahan 10 tahun kita. Setelah kompetisi Chen, aku akan buka identitasku sebagai Ratu Topeng. Hubungan kita juga sudah saatnya berakhir. Ibu, ayah sungguh akan datang. Tenang, dia pasti datang. Ini pertama kalinya ayah nonton penampilanku. Aku akan berusaha maksimal. Untuk kompetisi ini aku jadi juri, sekalian cari bakat-bakat berbakat. Omong-omong, ada kabar Ratu Topeng? Setelah pensiun, dia hilang tanpa jejak. Ibu, lihat. Ini aku dengan ibu dan ayah. Gu Xiaoyu, Ratu Topeng. Kenapa dia di sini? Chen. Ayah benar-benar datang. Sayang. Rindu ayah? Sangat rindu. Ku dengar ini perlombaan Chen, jadi aku dan Wan datang mendukung. Xiaoyu, kau tidak keberatan kan? Gu Xiaoyu, jangan kira punya anak Shinmo bisa jamin posisimu sebagai Nyonya Qin. Kini aku kembali, lebih baik kau minggirlah. Xiaoyu, kenapa kau memukulku? Ada apa di sini? Apa yang terjadi? Gu Xiaoyu, apa kau tidak punya rasa malu sebagai ibu? Berani-beraninya kau buat keributan di depan anak kita. Untuk apa kau bawa wanita lain ke kompetisi menyanyi anakku? Shiro sangat ahli di bidang musik. Aku ingin dia mengajari Chen. Chen bisa meningkat lebih cepat. Semua yang kulakukan ini untuk Chen. Chinmei, Xiaoyu sepertinya tidak menyukaiku. Mungkin aku harus pergi. Gu Xiaoyu, minta maaf ke Shiro sekarang. Ibu, tante ini bukan cuma bisu tapi juga tuli. Ibumu yang tuli. Chen, siapa yang ajari kau bicara begitu? Dia yang mulai. Dia hina ibu duluan. Kak Wan itu perempuan. Sebagai laki-laki kau harus lebih pengertian. Kenapa dia hina ibuku? Itu cuma bercanda. Kulihat kau sedang memarahi orang. Chen tidak bersalah. Jika ayahnya sendiri tidak mau membelanya, orang itulah yang tak berhati nurani. Selama ini apa yang terjadi pada Xiaoyu? Tuan Qin, ini benar Tuan Qin dari grup Qin. Kabarnya penglihatanmu sudah pulih. Selamat. Terima kasih. CEO yang tunanetra sudah bisa melihat dan memimpin grup Qin kembali ke kejayaannya. Tak kusangka bisa bertemu tokoh penting seperti ini. Sayang, anak lelaki ini teman sekelasmu. Ayahnya adalah CEO ternama. Seito sering main dengannya? Ibu, dia teman sekelasku, Wan. Katanya dia tidak punya ayah. Siapa bilang aku tak punya ayah? Kalian yang tak punya ayah? Ayahku ada di sini. Ini ayahku. Ayahku. Pak Qin, sebenarnya yang mana anakmu? Chen jelas adalah anak kita bersama. Mengapa kau tak mau mengakuinya? Ayah. Tuan Qin, sebenarnya yang mana anakmu? Ayah tak mau mengakui Chen. Bukankah kau datang ke sini untuk menonton kompetisiku? Aku bilang ke teman-temanku, ayahku bukan cuma tampan, tapi juga sangat menyayangiku. Aku... Ayah. Sejak Chen lahir, kau tak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Saat kau buta, kau tak mau mengajaknya keluar. Mereka mengejek Chen tak punya ayah. Dia terus ditindas. Itu sebabnya Chen ingin kau hadir di kompetisinya. Wan terus diejek karena tak punya ayah. Kali ini maukah kau membelaku? Sebenarnya mana anakmu? Aku yakin yang perempuan. Malang sekali anak laki-laki itu. Ibunya bisu dan ayahnya tak dikenal. Aduh. Ini ayahku. Ayah, katakan sesuatu. Apakah pria ini suaminya?
Bagaimana bisa dia ragu mengakui anak sendiri? Chinmo, tolonglah aku sekali ini. Kinma, aku merawatmu 10 tahun. Anjing pun pasti sudah setia. Kau ayah Chen Chen. Apakah kau mau membuatnya sedih? Suami Xiaoyu tak bertanggung jawab dan tak bisa diandalkan. Kak Fengce, kau janji padaku tak akan membiarkan kami ditindas. Jangan ganggu Feng Ce. Lonceng kecil, aku bersumpah tak akan membiarkanmu terluka dan tertindas lagi. Aku akan melindungimu. Aku adalah ayah Wan Wan. Cimma, Chen Chen adalah anak kandung kita berdua, tapi kau tak mau mengakuinya. Kau belagak jadi ayah anak orang lain. Bagiku, lonceng kecil adalah orang yang paling penting. Gu Xiaoyu, apakah kau sudah gila? Chen Chen tak kekurangan apapun. Dia anak kandungku, tak perlu diragukan. Tapi Wan Wan sudah menderita terlalu lama. Gu Xiaoyu, kau benar-benar tak berperasaan. Dibandingkan tak punya ayah, punya ibu yang bisu sepertimu jauh lebih memalukan. Kau merendahkanku, mengabaikan, membenciku. Semua itu bisa kutahan. Tapi anak kita butuh ayah yang bisa berdiri melindunginya dan memberinya kepercayaan diri. Bukan pengecut sepertimu yang membela orang luar dan biarkan anak sendiri terhina. Mulai hari ini kami memutus hubungan denganmu. Tak ada ikatan lagi. Bawa perempuan ini dan pergi menjauh. Xiaoyu, selama ini Kinmo membiayaimu agar kau hidup serba mewah. Bagaimana kau hidup tanpanya? Apa kau membenciku dan mengira aku akan merebut posisimu sebagai Nyonya Qin? Hubunganku dengan Kinmo bukan seperti yang kau kira. Lebih baik aku pergi. Siro, kau tak bersalah. Kau tak perlu pergi. Xiaoyu, minta maaf ke Siro. Tarik kembali ucapanmu. Aku akan menganggap ini tak pernah terjadi. Apakah kau ingin Chen Chen kehilangan ayahnya? Mulai hari ini aku tak punya ayah lagi. Chen Chen, bukan itu maksudku. Saat kau menolak mengakuiku sebagai anakmu, saat itulah aku kehilangan ayah. Mulai detik ini aku pakai marga ibuku, bukan lagi marga Qin. Kelak namaku adalah Gu Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen, aku akan selalu di sisimu. Apapun yang terjadi, aku takkan biarkan kau menerima ketidakadilan. Kau adalah kesayanganku. Ibu akan melindungimu dan memberimu masa depan terbaik. Chinme, aku tak enak badan. Aku antar ke rumah sakit. Berjuanglah, nak. Ibu akan selalu di sini. Sekarang ibu peserta Gu Chen Chen dipersilakan. Itu suara Chen Chen. Lonceng kecil. Dulu kau sering menyanyikan lagu ini. Siapa sangka anak Xiaoyu bernyanyi semerdu dia.
Nak, di sini suaramu mengingatkanku pada seorang sahabat lama. Siapa yang mengajarimu bernyanyi? Ji Yunchuan? Tak disangka dia berada di sini. Ibuku yang mengajariku. Ibumu? Bisakah kita mengundangnya tampil di panggung? Bu, ini. Tapi dia tak bisa bicara. Xiaoyu, aku tahu ini kau. Setelah menghilang bertahun-tahun, kau pasti sudah banyak menderita. Dirimu yang dulu bersinar di panggung, penuh percaya diri dan bersinar. Apakah kau mau terus bersembunyi? Kali ini jadilah dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain membatasimu. Berhenti hidup untuk orang lain. Jadi diri sendiri. Benar. Untuk pria tak layak, aku menderita selama bertahun-tahun. Sudah saatnya aku hidup jadi diri sendiri. 你说翻越那座天空，会有谁在等着我？梦是会开花的云朵。当阳光穿口滚落下时，你的笑就。 Cinmo, ayo pergi. Aku tak enak badan. Tunggu. 翻越那些寂寞，就会看到那花朵，一朵一朵。 Itu suara lonceng kecil. 就翻越那座天。 Itu suara Ratu Topeng. Sebabnya dia bisa muncul di sini. Benarkah Ratu Topeng sudah kembali? Jangan-jangan dia sudah punya anak? Xiaoyu, akhirnya kau kembali jadi diri sendiri. 这是你的小酒窝。 Lonceng kecil, suaramu merdu sekali. Feng Shui, jika suatu hari kita terputus kontak, ingatlah suaraku. Aku akan bernyanyi di panggung yang paling terang sampai kau mengingatku. Takkan kulupakan. Janji nyanyikan untukku banyak lagu yang indah. Aku paling suka nyanyianmu. Baik. 我们荡起双桨。 落在那眼中，我抬起了头。 今后走过到不同时空，去见更好的我。 Aku Xiaoyu. Bagaimana kau bisa bernyanyi? Itu dia Ratu Topeng. Kali ini harus aku rekrut. Siapkan kontrak sponsor segera. Anggaran tak terbatas. Ku harus habis ngontrak Ratu Topeng. Li Xiro tak pernah bernyanyi di depan mataku. Apakah aku sudah salah mengenalinya? Jangan-jangan Gu Xiaoyu adalah lonceng kecil. Xiaoyu, Chen Qin. Aku tidak mempermalukanmu, kan? Bagus sekali. Kenapa ibu bisa berbicara? Nyanyianmu pun begitu merdu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Gu Xiaoyu punya suara Ratu Topeng? Tapi laporan yang kuterima menyebut Ratu Topeng sudah meninggal karena sakit. Dia pasti cuma meniru. Dia palsu. Ratu Topeng, aku penggemar terbesarmu. Tak aku sangka bisa bertemu langsung hari ini. Bos Mekas, kita ambil foto bersama? Ratu Topeng, apa rencanamu selanjutnya? Apakah Anda akan kembali bermusik? Ratu Topeng, kamu Wandaswandi ke identitas selama ini. maaf, mohon beri jalan. Ku bawa kalian pergi. Nanti tak bisa pergi lagi. Itu Ji Yunchuan, selebriti pria paling populer. Dia kenal dengan Ratu Topeng. Jangan-jangan mereka diam-diam menikah. Ini berita sensasional. Kejar mereka cepat. Xiaoyu, selama ini aku terus mencarimu. Ji Yunchuan. Lama tak bertemu. Aku sudah menantimu selama ini. Setelah keluar dari dunia musik, aku putus kontak dengan Yunchuan. Tak kusangka dia masih menungguku. Ibu hebat sekali. Ibu sudah bicara. Suaramu juga sangat indah. Mulai sekarang, aku akan membuatmu semakin bangga. Chen Chen tak akan menderita lagi. Ibu, apakah ibu sungguh adalah Ratu Topeng? Aku... Gu Xiaoyu! Gu Xiaoyu! Kenapa kau tiba-tiba bisa berbicara? Seorang tunanetra bisa melihat kembali. Kini aku bisa bicara. Apakah sangat aneh? Gu Xiaoyu, siapa engkau sebenarnya?
Apakah kau adalah Ratu Topeng? Apakah kau si lonceng kecil? Jawab. Siapa aku? Bukan urusanmu. Ini penting bagiku. Chin Ming, sejak matamu sembuh, sudah kuberi kau banyak kesempatan. Tapi kau tak pernah peduli. Kini kau menuntut jawaban dan bilang ini penting. Baiklah, akan kuberi tahu. Aku adalah Ibu Chen Chen, istri yang kau tinggalkan. Puas? Penglihatanku pulih setelah operasi. Tapi bagaimana kau tiba-tiba bisa bicara? Kalau dia tak bisa bicara, itu baru mengejutkan. Siapa pula engkau? Halo, aku Ji Yuncuan. Chin Mo, suami Gu Xiaoyu. Ayah Chen Chen. Chin Mo, bukannya kau baru memilih wanita lain dan akui Wan Wan sebagai anakmu? Cepat sekali kau berubah pikiran. Hati nuranimu sudah sadar atau jadi munafik dalam semalam? Sebelumnya itu hal tak disengaja. Di tubuh Chen Chen mengalir darah keluarga Qin. Dia tetap anakku. Kau bukan ayahku. Margaku Gu. Chen Chen diam. Tuan Chin, kau memang orang yang pelupa. Kau. Ratu Topeng di sini. Akhirnya kami menemukanmu. Ratu Topeng, lihat. Ratu Topeng, lihat. Aku dan saya merasa Anda sangat cocok untuk jadi duta merek perusahaan kami. Sebutkan harga Anda. Semua syarat laku dipenuhi. Ini eksekutif dari merek perhiasan mewah ternama. Dia telah mentolak banyak tawaran artis papan atas. Apa Anda akan aktif kembali? Tim profesional saya bisa menghidupkan karirmu. Mohon pertimbangkan. Tuan Ji, tolong rekomendasikan saya. Itu agen legendaris yang meluncurkan banyak bintang terkenal. Pilih Stui. Pilih aku. Pertimbangkanlah saya. Ternyata ibu hebat sekali. Siapapun aku nanti, aku tetaplah ibumu. Jangan khawatir, jangan lupakan aku. Gu Xiaoyu, apa kau benar-benar adalah Ratu Topeng? Dia penipu. Akulah Ratu Topeng. Serius? Kau adalah Ratu Topeng? Kau... Tenang, biarkan pecundang ini pamer sebentar. Benar, akulah Ratu Topeng. Aku adalah lonceng kecil kakak Chin Mo. Gu Xiaoyu, kau berani menyamar jadi aku untuk mempertahankan Chin Mo? Kau tahu masa kecil aku dan Qin Mo, lalu menyamar jadi aku untuk berakting. Kau mau perlihatkan pada siapa? Suara Nonagu sama persis dengan Ratu Topeng. Mana mungkin palsu? Dengar nyanyianku, kalian akan tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kau mengaku sebagai Ratu Topeng. Kau buktikan saja pada semuanya. Benar. Coba nyanyikan beberapa bait lagu. Aku belum fit akhir-akhir ini. Kan ku nyanyikan tanpa musik. Silakan mulai. 你说翻越这片天空会有谁在等着我 Tidak disangka Lisiro ini bisa meniru suaraku dengan sama persis. Suaranya juga sangat mirip dengan Ratu Topeng. Suaranya memang sangat mirip. Tapi ini cuma akapela dan beberapa bait saja. Jika ditiru sama itu, udah kan? Bener. Udah aku katakan kondisiku kurang baik. Setelah sembuh nanti akan kuadakan konser kembalinya Ratu Topeng yang megah. Chin Mo, bagaimana kalau kau mengurusnya untukku? Konser kembalinya Ratu Topeng. Lisiro, nyalimu cukup besar juga. Apa salahnya? Jangan kira bisa meniru, beberapa bait sudah bisa jadi Ratu Topeng. Jangan mempermalukan diri saat konser nanti. Kau yang palsu ini tak perlu merasa khawatir. Di hari konser kembali nanti, aku akan buka topeng di depan penonton. Di saat itu, semua fans tetap akan tahu kalau Naku Lisiro adalah Ratu Topeng yang asli. Jangan terlalu cepat bicara. Akhir-akhir ini ada banyak perubahan. Kita lihat saja nanti. Aku dapat informasi rahasia Ratu Topeng sudah meninggal karena sakit. Sudah bertahun-tahun aku latihan untuk meniru suaranya. Begitu dia mati, ini saatnya aku bersinar. Baik, kita lihat saja. Gu Xiaoyu, mau kemana kau? Hampir lupa. Kita masih ada urusan yang belum selesai. Urusan apa yang perlu diselesaikan? Sebenarnya apa maumu Gu Xiaoyu? Apa mauku? Kan Nimik. Saat kita menikah dulu, kamu pegang tanganku dan berjanji akan mencintaiku selamanya. Apa janjimu kau tepati? Setelah punya anak, kau janji mau jadi ayah baik dan suami penyayang. Sudahkah kau penuhi sumpah itu? Kutunggu pemandanganmu pulih selama 10 tahun. Tapi di hari kau sembuh, kau bawa perempuan lain muncul di hadapanku. Aku istrimu. Chen Chen adalah anakmu.
Dalam pernikahan ini, apa yang sudah kau lakukan? Mulai hari ini, aku Gu Xiaoyu akan hidup untuk diriku dan anakku. Tak akan kusia-siakan sedetik lagi untukmu. Besok pukul 14 Namsho, kita bertemu di kantor catatan sipil. Kita bercerai saja. Bercerai? Gu Xiaoyu, kau mau cerai denganku? Demi pria ini? Apakah kau pikir setelah ada sandaran kau bisa minta cerai? Awalnya kukira kau cuma buta, ternyata hatimu juga buta. Ayo pergi. Xiaoyu, Cari tahu di mana Gu Xiaoyu tinggal. Sekalian buat janji ketemu besok. Baik. Tak kusangka selama ini hidupmu begitu menderita. Setelah semua ini selesai, aku akan kembali. Benarkah? Aku sangat menanti kau kembali ke dunia musik. Jangan khawatir, aku dukung sepenuhnya. Hei, jangan cuma melongo. Chen makan daging. Gu Xiaoyu, berani sekali kau. Gu Xiaoyu, berani sekali kau. Aku sudah bersiap cerai dengan adikmu Kinmo. Jangan ganggu aku lagi. Pantasan terburu-buru begini. Ternyata sudah dapat pria lain. Mohon jaga cara bicaramu. Hati kotor, lihat semua kotor. Kau sudah bisa bicara? Hebat. Pura-pura bisu selama 10 tahun. Sebenarnya apa rencanamu? Kau mau celakai adikku atau mau merebut harta keluarga Qin? Jika mau menyakitinya, sudah kulakukan dari dulu. Ngapain nunggu 10 tahun? Kalian berutang pada Xiaoyu selama ini. Sekarang malah berbalik menyerangnya. Di mana hati nuranimu? Berutang? Sejak masuk keluarga kami selalu memperlakukannya seperti putri. Apakah dia bisu karena adikku? Dia memang... Kau merasa bersalah? Kupertimbangkan kau adalah bibinya Chen. Aku tak mau perhitungan denganmu. Jika ada masalah, minta Kinmo yang temui aku. Tak ada yang perlu dibicarakan. Bertahun-tahun ini, kau cuma jadi asisten rumah tangga di rumah, jaga anak, memasak, dan jadi pembantu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Demi keluarga Qin, aku lepaskan impian dan karirku. Kubantu siang malam membesarkan Chen dan merawat Qinmo. Bertahun-tahun tanpa henti, aku jadi ibu rumah tangga. Kau mau hapus semua usahaku hanya dengan satu kalimatmu. Jangan lupa keluarga Qin yang memohon agar aku masuk ke rumahmu. Itu karena adikku tak bisa melihat dan melihatmu bisu, makanya dia menikahimu. Kini cinta sejatinya, Shiro telah kembali. Semua ditakdirkan bersama. Si Selema itu, Shiro adalah Ratu Topeng. Dia pensiun demi adikku dan mencarinya selama 10 tahun. Hubungan mereka sangat erat. Kau sama sekali tak layak dibandingkan dia. Sekarang aku mengerti. Keluarga Qin ini memang sekelompok orang tak tahu berterima kasih. Saat diperlukan, aku adalah Nyonya Qin. Begitu mengira bisa menemukan yang lebih baik dariku, kalian langsung mengusirku. Kusia-siakan 10 tahun hidupku untuk keluargamu. Apa yang Shiro pernah lakukan untuk keluarga Qin? Sudahlah, berpisah saja dengan tegas. Tanda tangani suratnya. Kak, untuk apa kau kesini? Kimosh, pas sekali. Kakakmu membawa surat perceraian. Sekarang kita bisa tanda tangan. Simo, kebetulan kau datang. Gu Xiaoyu sedang pacaran dengan pria ini. Yi Yunchuan, Gu Kaoyu. Jika kau bawa Chen tinggal dengan pria Ji ini, apa yang akan dipikirkan Chen? Kau masih berani ungkit Chen. Kau tak mau mengakuinya di depan umum dan memilih jadi ayah orang lain. Apa kau pertimbangkan perasaannya? Chen anak yang patuh. Dia patuh bukan berarti dia pantas disakiti dan terus bersabar. Akhir-akhir ini dia sulit tidur, menangis dalam mimpi. Semua karena kau. Akan kuhabiskan waktu lebih banyak dengannya. Lupakan saja. Kasih sayang ayah yang terlambat tak ada artinya. Gu Xiaoyu, karena kau telah memberi keluarga Qin seorang penerus, kami tak akan merugikanmu. Setelah bercerai, serahkan Chen pada kami. Kartu ini berisi 5 juta yuan sebagai kompensasi dari keluarga Qin. Ternyata ini rencanamu. 5 juta yuan. Membawa pergi Chen? Keluarga Qin sungguh dermawan. Namun, niat ini tak kuinginkan. Orang lain bercerai. Walau pihak mertua tak setuju, juga akan bujuk untuk rujuk. Tapi kalian langsung mau rebut anak. Cimwa, inikah caramu memperlakukan Gu Xiaoyu? Xiaoyu. Cukup.
Siapapun jangan harap merebut anakku. Ku Xiaoyu, jangan keterlaluan. Kenapa? Merasa kurang? 10 juta. Puas sekarang? Secara hukum, Chen Chen sudah 8 tahun. Dia bisa tentukan hak asuh untuk dirinya sendiri. Chen Chen, kemarilah. Katakan pada mereka, kamu pilih ayah atau ibu? Chen Chen, ayah dan ibu akan berpisah. Kamu mau tinggal dengan ayah atau tetap dengan ibu? Chen Chen, akhir-akhir ini ayah tidak melakukan hal yang benar. Ikutlah ayah pulang. Akan ayah ganti semuanya. Ayah belikan banyak mainan, ajak ke taman hiburan. Oke? Chen Chen, bibimu ini bicara. Tetap dengan ibumu, hidupmu hanya akan sengsara terus. Dengan ayahmu, kau akan punya uang tak terbatas. Aku tidak peduli uangmu. Saat aku sakit, ibu jaga semalaman. Waktu dibully, ibu yang melindungi. Ibu selalu menyemangati. Ibu tak pernah mengecewakanku. Beliau kebanggaanku. Aku hanya butuh ibu. Ku ingin selalu bersamanya. Anak baik, Chen Chen. Anak solehah ibu. Lihat itu. Chen Chen memilih aku. Perang hak asuh sudah tak ada gunanya. Chen Chen, tidak ingin bersama ayahmu? Lupakan saja. Shinmo, biarkan dia jaga Chen Chen. Lagi pula dia darah keluarga Qin. Dia akan kembali juga. Nah, percuma kau laki-laki. Kini kau bersama Siru, biarkan dia memberimu anak. Masalah selesai. Kakak. Mimpi di siang bolong. Gu Xiaoyu, ku peringatkan kau. Setelah bercerai, jangan pamer sebagai Nyonya Qin. Besok akan kuumumkan. Siru adalah Nyonya Qin sejati. Shinmo tak pernah menikahimu. Anak itu bukan darah dagingnya. Gelar Nyonya Qin tak ada artinya bagiku. Aku akan tanda tangani sekarang. Mengorbankan tahun-tahun untuk keluarga ini. Menyedihkan. Tak ada penyesalan. Semua pernah salah di masa muda. Xiaoyu, kau serius? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Jadi kau menceraikanku karena dia, bukan? Sima, aku tak bisa bedakan kau polos atau berpura-pura. Kau. Ayo pergi. Gu Xiaoyu. Apa rencanamu? Ada rencana? Pindah rumah. Setelah ini selesai. Kita bisa melupakan masa lalu untuk selamanya. Mau kupanggilkan perusahaan pindahan untukmu? Tak perlu. Barangku tak banyak. Oh, kamu sudah dewasa ya? Semua barang kamu kemas sendiri? Xiaoyu, Gu mau kemana setelah keluar dari keluarga Qin? Sudahlah, hentikan omong kosong ini. Apa yang Qin berikan padamu, aku juga bisa memberikannya. Jangan sentuh dia, kamu. Kamu yang seharusnya jangan menyentuh. Xiaoyu, Gu. Kamu. Jangan ganggu ibu. Chen Chen, ayah tidak mengganggunya. Ya, ayah ganggu ibu. Chen Chen, kamu benar-benar ingin putus hubungan. Mochin sebagai suami, kamu tak berguna. Sebagai ayah, tak bertanggung jawab. Setiap keputusanmu selalu mengesampingkan Chen Chen dan aku. Sandiwaramu ini sangat memalukan. Hei! Apa lagi? Kubolehkan periksa kardus ini untuk barang curian dari rumah keluarga Qin. Kakak, kamu... Minggir! Baiklah. Kak! Xiaoyu, Gu kamu sampai rela cinta mati pada adikku sampai mencuri barang setelah cerai. Pencuri licik. Kamu menjijikkan. Jangan terlalu dipikirkan kita sudah bercerai. Harusnya kita pisahkan semuanya dengan jelas. Xiaoyu. Jangan berlebihan, jangan lihat aku seperti itu. Pasti ada kesalahan. Kesalahan kita. Chinmo, kita masih sah menikah, kamu yang selingkuh duluan. Jadi setengah hartamu harus jadi milikku. Saham perusahaanmu setengah punyaku, rumah ini milikku. Chen Chen memilih tinggal denganku. Barang-barang ini sudah kubungkus untukmu, ambil barangmu dan pergi dari sini. Hei Gu Xiaoyu. Tunggu Gu Xiaoyu. Jangan berani pergi, ini properti keluarga Qin Xiaoyu. Langkah lagi aku akan panggil polisi. Sungguh keterlaluan. Kita harus bagaimana?
Chinmo soal ganti rugi perceraian. Kalau keberatan kita selesaikan di pengadilan, tapi aku menolak mediasi apapun. Pergi. Xiaoyu kamu. Sudah Kak, aku yang urus urusanku sendiri. Biar aku ambil. Untuk apa ini? Akhirnya tenang sayang-sayang lapar. Main dulu di atas sebentar ibu masak. Oke, aku paling suka masakan ibu. Xiaoyu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik dasar brengsek. Aku sudah tahu sifat aslinya, meninggalkannya keputusan tepat. Tepat sekali, anggap saja mencegah kerugian lebih besar. Oh, Yun Chuan, bantu aku persiapkan pertunjukan kembaliku. Siap. Diva sejatimu di panggung saatnya kembali. Selamat datang kembali, Ratu. Terima kasih, hahaha. Kali ini penghargaan musik Huaxia mengundangmu sebagai pembuka acara. Di acara ini banyak kalangan industri dan media ternama hadir akan berada di sana. Ini akan jadi upacara comeback terbesar. Ini rencana detailnya. Coba lihat. Tenang, Yun Chuan, aku percaya padamu. Chen sayang, tutup matamu akan kubuktikan keajaiban. Tada! Aku tahu kau suka Transformers ini khusus untukmu. Kamu benar-benar hebat, Yun Chuan. Ucapkan terima kasih. Makasih, Om. Cuma kenapa kau bawa aku ke sini? Bukannya kau sibuk mempersiapkan konser comeback Diva itu? Sudah kuatur pertemuan dengan investor. Tapi kondisiku belum pulih sepenuhnya, kita harus tunggu lebih lama. Temui dulu mereka. Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu, kenapa kau bawa Chen ke sini? Tuan Chin, kenapa kau di sini? Kau cuma orang luar, sebagai ayah Chen. Aku berhak berada di sini. Apa kau lupa kau sudah tanda tangan perjanjian cerai dengan Xiaoyu? Prosesnya sedang berjalan. Prosedur perceraian yang kau sebut tak sah sampai ditandatangani Gu Xiaoyu, tetaplah istriku Chen, tetap anakku. Chen tak butuh ayah sepertimu. Xiaoyu Chinmo hanya ingin menghabiskan waktu dengan Chen. Jangan berlebihan tentang hal ini. Lagi pula meski kau cerai dengan Chinmo, dia tetap berhak mengunjungi anaknya. Li Siru berhenti ikut campur jika Chinmo mau hak kunjung. Baik, lunasi dulu semua tahun kasih sayang ayah yang kau hutang. Xiaoyu, aku akan tebus pada Chen. Chen tante akan ajak Wan main bersamamu. Aku tak mau main dengannya. Chen bersikap sopan. Tak apa, dia masih kecil, wajar bersikap kekanakan. Kami sedang menunggu untuk bahas rencana konser. Mereka terlambat. Mari duduk bersama Kinmo bisa temani Chen. Kau tak keberatan kan, Xiaoyu? Apa? Kau benar-benar rencanakan untuk gelar konser itu? Sebagai diva yang sedang berjaya mengadakan konser comeback adalah hal yang wajar. Tapi ada kabar burung soal pembukaan Golden Music Awards minggu depan. Katanya diva akan jadi tamu spesial. Benar, itu baru fase pertama dari comeback besar-besaran saya. Upacara pembukaan apa? Kenapa saya tidak diinformasi? Chinmo harus segera atur keikutsertaan saya. Penonton akan dipenuhi profesional musik berpengalaman. Jangan sampai ketahuan kelemahanmu di depan mereka. Kalau ketahuan kamu diva palsu, kita hancur. Tidak mungkin. Aku yang asli nanti saatnya tiba, aku akan memukau semua orang. Diva asli sudah tiada. Suara tiruanku sempurna tanpa celah. Akulah sang diva. Kita lihat nanti. Akan kami saksikan aksimu. Dia seperti kapal yang tak berhenti sampai menabrak gunung es. Kecanduan jadi peniru. Saat upacara tiba, dunia akan tahu siapa diva bertopeng sejati. Itu si penyanyi. Suaramu luar biasa. Kami mengagumimu. Suaramu mirip sang diva asli. Menyanyilah untuk kami sekali lagi hari ini. Kami mohon. Satu lagu saja? Karena kalian memaksa akan kusanyikan sebuah lagu spesial. Kak, suaramu luar biasa. Kamu juga sangat cantik. Pasti kamu diva berkedok itu. Mirip sekali. Paman ibu menyanyi dengan indahnya. Tentu saja, ibumu adalah bintang besar.
后来没结果，只能靠一首歌真的在说我是有那种特别干哑的喉咙，这淡淡的哀愁。 Kenapa suaramu persis seperti diva berkedok? Bahkan pose menyanyimu mirip Little Bell. Tidak mungkin. Ketika ini beste wanneer yang sempurna aku harus bersiapkan suaramu. Dengan begini, tak ada yang bisa hentikanku untuk jadi diva. Buatkan minuman spesial yang bisa bungkam seseorang selamanya. Ibu menyanyi dengan indahnya. Aku suka mendengar nyanyiannya. Chen, kemarilah. Chen, ayah ingin bertanya sesuatu. Akhir-akhir ini apakah kau sering bersama paman ini? Iya, Paman Ji sangat baik pada kami. Dia bahkan membelikanku mainan Transformers. Nanti ayah belikan mainan Transformers lebih besar, akan kuperlakukanmu lebih baik. Bagaimana? Aku tidak mau. Sudah ada yang diberi paman. Xiaoyu, suaramu merdu. Suaramu bahkan mirip dengan suaraku. Ini suara asliku. Kalau ada kemiripan, kamu yang meniruku. Shinmo, kau tahu suaraku selalu seperti ini. Yah, Xiaoyuku selalu bernyanyi begini sejak dulu sampai sekarang. Xiaoyu Mugu Xiaoyu, perpisahan kita belum resmi tapi kau sudah main serong dengan pria lain. Itu pun di depan Chen. Jangan sok menggurui aku. Sejak kau melihatnya, kau habiskan setiap hari bersama wanita ini. Bermain jadi ayah untuk anak orang, kau yang memutar balik fakta. Aku tegaskan sekali lagi. Aku bukan lagi istrimu Chen, tidak butuh kau sebagai ayah. Kenapa kau selalu mengingatkan masa lalu? Kau tak bisa menang debat lalu tuduh aku meributkan masa lalu. Di depan Chen, aku takkan bicara lagi, berhenti ngomong sampah. Kau tidak mau bertengkar. Kau sengaja provokasi. Bu, tenggorokan Chen sakit sekali. Chen, kenapa sayang? Apa yang terjadi pada Chen? Chen, ada apa? Sial, si kecil itu habiskan semuanya. Chen, bangun. Tak apa, ayah bawa ke rumah sakit. Chen. Ini ulahmu. Aku? Beraninya kau? Ikut aku ke rumah sakit, akan kuperiksa jus-jus ini untuk pengujian. Lepakan. Dokter, bagaimana kondisi Chen? Hasil tes menunjukkan minuman mengandung dosis obat berlebihan. Kelebihan bisa sebabkan bisu. Apa parah? Untung dia minum sedikit. Kami lakukan cuci lambung dan penanganan lanjut. Kesehatan anak ini takkan terkena dampak jangka panjang. Dibius. Pembisuan. Ini perbuatanmu. Ku Xiaoyu, hentikan tuduhan tanpa dasar. Aku dan Kinmo baru datang. Tak mungkin memberinya. Salahkan kafe itu tak ada bukti tapi menfitnahku. Li Zero, kau hancurkan rumah tangga dengan Kinmo, kukira dia hanya buta. Lelaki macam ini tak kuperlukan. Tapi tak kusangka kau tega lukai anakku, berani lukai bayiku. Kau akan membayarnya. Siemu memukulku. Xiaoyu, masalah ini belum tuntas diselidiki. Sirao dia. Bukti ini belum cukup jelas. Dokter sudah memastikan minuman itu mengandung racun perusak pita suara. Hanya Li Zero yang ingin membungkamku. Aku... Xiaoyu, tenang dulu. Chen terluka, hatiku juga hancur. Hancur? Simpanlah simpati palsumu. Aku membesarkan Chen sendiri selama bertahun-tahun. Kau mengabaikanku, bahkan membenciku. Chen satu-satunya penghiburku. Kini anakku disakiti, tapi kau belah perempuan lain. Kau bilang peduli. Mana buktinya? Gu Xiaoyu, Shinmaro ayah kandung Chen. Dia tak seburuk yang kau katakan. Cukup. Shinmu, aku tak ingin dia menyalahkanmu. Berhenti. Li Zero, kau racuni aku karena bersalah. Baik, Ash. Teruskan panik dan takutmu ini. Kau takkan pernah punya yang bukan hakmu. Xiaoyu. Keluar. Kurang jelas? Keluar. Akan kuselidiki tuntas sampai tuntas. Kau dan Chen berhak tahu jawabannya. Tuan Qin, orang yang Anda minta sudah datang.
Wan Tuan Kin dati tante tuh benar-benar polis. Dulu Anda adalah dokter penanggung jawab saya. Bukankah Anda yang bilang mata saya hanya punya peluang kecil untuk sembuh? Benar kan? Iya. Saya perlu menanyakan sesuatu. Apakah tentang Nona Gu? Waktu itu, saya menyarankan Nona Gu terapi mata rutin pijat rehabilitasi dikombinasi obat-obatan bisa memenuhi syarat operasi. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Sekarang ternyata Nona Gu tetap gigih, ya? Selama 10 tahun, dia tidak pernah berhenti. Tampaknya Nona Gu sangat mencintai Anda. Apalagi yang Anda tahu? Pada saat itu, saat Nona Gu pertama kali melihat Anda, dia langsung menangis. Ya, dia terus berangis. Bako adalah pengobatan alternatif. Saat dia menemukan Anda, apakah dia bisu? Sebenarnya ini rumit. Katakan saja. Anda mengalami trauma psikologis berat dan menolak berinteraksi dengan siapapun. Jadi Nona Gu pura-pura menjadi bisu untuk tetap di sisi Anda. Dia berbagi ketidaksempurnaan Anda. Anehnya, Anda justru menerimanya. Mungkinkah dia tetap bisu selama 10 tahun? Ten, kenapakah Anda salah paham terhadap Nona Gu? Nona Gu tak mungkin orang yang punya niat tersembunyi. Maksud Anda apa? Selama bertahun-tahun, Nona Gu satu-satunya yang merawat memenuhi semua kebutuhan Anda. Dulu saat Anda suka merusak barang, dia menyimpan semua benda rapuh dari rumah ini untuk keselamatan Anda. Tahu Anda benci pil. Dia menggiling obat jadi bubuk dan menyelipkannya diam-diam ke makanan Anda. Khawatir dengan penglihatan Anda, dan risiko terjatuh dia melapisi setiap sudut tajam dan pinggiran meja di rumah ini. Bukankah ini semua kerjaan kakakku? Bagaimana bisa Anda percayai dia, Tenkin? Kakak Anda oportunis dan ambisius selalu mengklaim hasil jerih payah orang lain. Nona Gu tak pernah melawannya, bahkan saat kakak Anda nyaris bangkrutkan perusahaan, Nona Gu diam-diam membereskan. Tak ada yang tahu persis kejadian saat itu, tapi Nona Gu pulang penuh luka-luka. Ada murid bernama Gu Xiaoyu di kelasmu? Ada apa? Kenapa terjadi? Dia pasti berurusan dengan orang minggu lalu dia keguguran setelah jatuh, kini anaknya diracuni. Tunggu, siapa yang keguguran? Siapa yang berdarah? Kita sudah bercerai. Apa lagi yang kau mau? Keluar bersamaku. Sepuluh tahun lalu, dokter sudah memberitahuku segalanya. Kau bahkan tidak bisu. Jadi kau datang untuk menuduhku? Salahkan aku karena membohongimu. Di matamu, apa aku benar sebebal itu? Sintimax. Kau pamer wanita lain di mana-mana, mempermalukanku. Kau tinggalkan istrimu, sangkal anakmu sendiri. Bukankah kau sudah cukup kejam? Tapi kenapa? Kenapa tak kau beritahu saat bayi kita meninggal? Kenapa tak kau beritahu? Kau masih berpura-pura bisu saat itu. Kau tahu segalanya. Pernahkah kau memikirkan tindakanmu saat Chen merengek memintamu ke rumah sakit? Apa yang kau lakukan saat aku dibawa ke ruang operasi? Saat Chen ingin mengakuimu sebagai ayahnya, apa yang kau lakukan? Sejak kau pilih wanita itu, hatiku sudah mati. Aku tahu, aku salah sebelumnya. Aku kacau, tapi aku ayahnya. Aku berhak tahu ini. Tapi anak itu sudah tiada. Permintaan maafmu. Apa maafmu bisa kembalikan anak kita? Ubah masa lalu? Atau tebus penderitaan Chen? Apa yang terjadi sudah terjadi. Semua sudah berlalu. Aku hanya ingin melangkah maju, putus hubungan denganmu, dan kembali ke hidup yang seharusnya. Xiaoyu. Maaf. Akulah yang mengecewakan kalian semua. Kau tak perlu berpura-pura tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Aku tak bisa menerimanya. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Bertahun-tahun ini, aku selalu mencintai gadis ini. Namanya Xiao Lingdang. Suaranya sangat merdu. Saat masih kecil dulu, aku pindah ke rumah kakekku. Semua anak di lingkungan itu menggangguku. Hanya dia yang tetap menemaniku. Dia melindungiku. Dia bagai sinar rembulan kecil di tengah kegelapan. Begitu kau meraihnya, takkan bisa kau lepaskan.
Tapi kemudian dia pindah jauh. Kami kehilangan kontak sama sekali. Hingga Hingga kapan? diva bertopeng itu terkenal. Aku langsung tahu itu Xiaoling Dang di video itu. Apa kau menemukannya saat itu? Di sebuah jamuan yang khusus diadakan dia membuka topengnya di hadapanku. Orang yang kulihat itu adalah Li Xiru. Tapi saat kau bernyanyi tadi, suaramu membuatku terpesona. Suaramu persis seperti Xiaoling Dang. Xiao Yu, kumohon katakan padaku. Apakah kau ini Xiaoling Dang? Saat Li Xiru tampil nanti, kau akhirnya akan tahu kebenarannya. Penghargaan Golden Moon resmi dibuka hari ini. Hari ini tamu istimewa dia akan segera tiba. Dia pensiun diam-diam 10 tahun lalu, penyesalan banyak orang. Tapi hari ini dia kembali menghidupkan dunia musik, membawakan suara surgawi yang lama hilang. Jangan khawatir, semua sudah kuurus. Oke, sibuklah. Semoga sukses. Go Xiaoyu. Ini setempat yang pantas untukmu. Hari main ini sebagai diva, ini penampilan perdana saya. Dengan sorak-sorai penonton, seluruh industri musik menanti kembaliku. Akulah bintang bersinar malam ini. Dan kau, apa kau punya bandinganku? Kuharap saat kau naik panggung nanti, kau tetap percaya diri. Tentu saja. Tak kau mengerti. Chinma sungguh mencintaiku. Dia mencintai diva bertopeng di panggung. Bahkan jika itu kau, lalu apa kalau sudah 10 tahun bersamanya? Memberinya putra tak ada yang berubah. Begitu aku muncul, akulah segalanya baginya. Kini aku sudah melihat segalanya. Pertama kali lihat orang. Terlalu larut dalam kebohongan sendiri. Siapa yang kau sebut pembohong? Kau bukan Xiaoling Dang, juga bukan sang ratu bertopeng. Omong kosong. Akulah dia. Kau tak mirip sama sekali. Tidak, mengapa dia yakin sekali aku bukan Xiaoling Dang? Suaranya mirip seperti sang ratu. Mungkinkah dia yang asli? Mustahil. Sang ratu sudah lama tewas. Sudah bertahun-tahun tak ada ratu bertopeng. Apa? Mulai takut? Aku takut. Sudah kukatakan akulah sang ratu. Xiaoyu, kau membenciku, aku tahu. Tapi Kinmo dan aku saling mencintai. Kekerasan takkan menyelesaikan ini. Gu Xiaoyu, situasi Chen Chen masih belum jelas. Memperlakukan Shiro begini tidak pantas. Aku telah menyakitinya. Mochin, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Kalau aku tidak muncul tidak akan mengganggu kalian. Tapi aku kembali karena sangat mencintaimu. Aku bisa pahami tindakannya. Oh begitu. Biarpun aku membantumu memahami sampai jelas. Memahami sepenuhnya. Tamparan ini. Untuk kelancanganmu dan merusak rumah tangga. Tamparan ini. Karena putrimu mendorongku sampai keguguran. Tamparan ini membuat Chen Chen kehilangan kepercayaan pada kasih ayah. Gu Xiaoyu. Apa? Sekarang mau melindungi? Kalau begitu gantikan dia. Gu Xiaoyu, cukup. Mochin. Nanti kamu akan di sini menonton penampilannya, kan? Aku penasaran saat dia mulai bernyanyi. Apa yang akan kau pikirkan? Mochin, wajahku terluka. Bagaimana bisa tampil begini? Ada topeng pakai ini untuk tutupi malumu. Mochin beraninya dia. Dia berubah sejak insiden Chen Chen, dia stres. Baiklah, aku tak akan berdebat dengannya. Penampilanmu segera dimulai. Penonton akan segera melihatmu. Menyanyikan lagu hitsmu lagi. Ya memangnya kenapa? Shiro, apa kau benar diva bertopeng? Aku diva bertopeng, Mochin, Gu Xiaoyu. Apa dia memberitahumu omong kosong lagi? Bagaimana kau percaya dia? Suaraku akan membuktikan aku diva bertopeng sejati.
Hari yang dinanti akhirnya tiba. Diva. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Selanjutnya aku akan menyanyikan sedikit lagu berjudul Setidaknya Masih Ada Kamu. Li Zero, benarkah itu dirimu, Xiaolingdang? Itu bukan suara Xiaolingdang. Ini jelas-jelas palsu. Diva bertopeng nada vokal ini tidak mungkin. Apakah panitia sedang bercanda? Mereka menyewa penipu. Berinci menyanyi, penampilanmu jelas artifisial. Berhenti mempermalukan diri. Turun dari panggung. Palsu, palsu, palsu. Bagaimana mungkin aku sedang meniru vokal khas Diva? Bagaimana mereka bisa tahu? Li Zero adalah palsu. Dia bukan sang diva bertopeng asli. Dia bukan Xiaolingdang. Itu suara Ratu Topeng. Ratu Topeng asli datang. Kau adalah keajaiban dalam hidup. Siapa engkau? Kenapa kau bernyanyi? Bersaing. Itu suara lonceng kecil. Berhenti bernyanyi. Hentikan. Jangan biarkan dia lukai Ratu Topeng. Dia penipu. Turunkan penipu itu dari panggung. Kami mau Ratu Topeng asli yang bernyanyi. Beraninya dia menyamar jadi Ratu Topeng. Beri dia pelajaran. Palsu. Hajar dia. Jangan nyanyi. Akulah Ratu Topeng. Shinmu, tolong aku. Selamatkan aku. Siapa sebenarnya kau? Apa itu kau, Xiaoyu? Siapa engkau sebenarnya? Apa itu kau, Xiaoyu? Matilah kau penipu. Qingmei. Hari ini, aku akan ungkapkan pada semua identitas asliku. Mulai saat ini, Ratu Topeng telah tiada. Cuma ada Gu Xiaoyu. Benar-benar kau. Gu Xiaoyu. Mulai sekarang, tak ada Ratu Topeng. Hanya ada Gu Xiaoyu. Benar-benar kau. Gu Xiaoyu. Ratu Gu. Sang ratu akhirnya kembali. Itu Ji Yunchuan. Bintang pria populer itu. Mungkinkah Ji Yunchuan adalah kekasihnya Ratu Topeng? Mereka bernyanyi bersama. Mereka terlihat serasi. Kakak begitu tampan. Sang ratu begitu cantik. Tagore pernah berkata, diam adalah kebaikan. Tapi diam di depan orang yang kau sukai adalah tanda kelemahan. Aku terlalu lama lemah. Hari ini aku ingin berani katakan padamu. Aku mencintaimu. Gu Xiaoyu, aku selalu mencintaimu. Maukah kau habiskan sisa hidupmu bersamaku? Setuju? Sajo! Kau pernah bilang untuk jadi diri sendiri. Kali ini,
Aku pilih untuk jadi diri sendiri. Xiao Yu, aku sungguh membuat kesalahan. Aku salah mengenali orang. Xiao Yu, ini salahku. Aku benar-benar salah. Aku bersalah padamu. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Dalam cinta, aku seorang istri. Dalam keluarga, aku seorang ibu. Tapi ini semua identitas yang ditetapkan untukku. Halo. Bertemu lagi, aku Gu Xiaoyu. Selalu percaya diri, selalu bersinar, selalu milik diri sendiri. Jangan berubah untuk siapapun. Hidup seperti apa yang kau mau terserah padamu. Maju ke depan. Jangan terpaku pada masa lalu. Jadilah protagonis dari hidupmu sendiri.